إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan dan taufik hidayah ayahnya dapat kita berkumpul sama-sama, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah dan sekaligus sedikit membaca kitab. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk membaca menangari daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan lawan kita, dan Allah jadikan zuriat kita yang salih dan salihah, dan seluruh hajat kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan Mujarsidin tentang jabatan, dan tentang jabatan di sini Habibullah Haddad ada sedikit mengupas tentang jabatan, kewajiban dan haknya, kewajiban penjabat dan haknya. Kemudian kami akan menyebutkan di sini beberapa bagian yang berkaitan dengan jabatan, karena pembahasan ini salah satu yang sangat pantas untuk dibahas. Mujarsidin pantas untuk dibahas. Wahai para saudaraku Habibullah Haddad, keinginan yang kuat mendapatkan jabatan itu sangat berbahaya. Menjadi seorang penjabat dan memikul tanggung jawabnya adalah perkara yang sangat berat. Jadi kalau orang tahu bahwasanya jabatan itu membuat nantinya di akhirat akan menjadi berat lawan dirinya yang mulia, malah dia bersingkir karena jadi pejabat. Dahulu para ulama diminta menjadi qadhi oleh orang. Qadhi itu tanggung jawabnya besar juga. Qadhi, hakim itu sama itu tanggung jawabnya besar. Jadi kalau orang itu pahamnya pada hendak itu bersingkir kalau kawan. Karena tanggung jawabnya besar dan berat di sisi Allah. Tapi kalau sanggup aja bagus, kalau ini adil bagus jadi pejabat, jujur pulang, dipercayai orang pulang, amanah pulang. Wah, luar biasa ini. Kalau penjabat ini amanah, jujur, wah luar biasa di sisi Allah orang ini. Seorang mukmin yang menjaga agamanya dan menginginkan keselamatan dirinya, hendaklah ia menghindari mendapatkan jabatan dan berusaha menjauhinya selama ia tidak menemukan jalannya. Kita sudah bersikir-sikir masih ada awak, tetap disuruh orang. Bismillahirrahmanirrahim, laksanakan amanah jujur. Kalau dua ini dilaksanakannya, amanah jujur dan menyantuni orang dengan masyarakat yang baik, insya Allah ini selamat. Jabatan paling penting ialah kepala negara dan raja. Ya presiden kalau kita ini, di bawahnya apa lagi? Gubernur, bupati, wali kota, DPR, sampai ke bawah RT, RW. Karena di sini ini kitab ini bagus, hablum minallahnya ada, hablum minannasnya ada.
Jadi tinggal kita aja lagi mengamalkannya. Kemudian hakim presiden sejenis jaksa memutuskan, hakim jaksa. Kemudian pengurus harta anak yatim Baitul Mal. Ini ada jabatan masing-masing kayak kita ini. Ada dinas sosial, ya Allah. Ada yang menjaga basnasnya, ada tugasnya. Ada dana untuk menu haji, ada masing-masing tuh. Kalau yang jujur, selamat. Amanah ulama, selamat ya. Yang semuanya itu mengandung bahaya, jujur ya sih, mengandung bahaya. Apalagi berhubungan dengan keuangan. Sedikit benar. Alim pada alim ini, ya orang alim aja bisa terjerumus. Apalagi kita banyak hawa nafsunya. Kalau kawa dihindari itu. Kalau kayak kita ini, bagusnya kayak kita santai, kita cukup untuk anak bini kita aja tanggung jawab. Kita jangan tahu apalagi orang bergantung lawan kita ya akhirat. Rasulullah SAW bersabda mengenai jabatan kepala pemerintahan di sini, awwaluha malamatun, awasatuha nadamatun, wa akhiruha azabun yaumal qiyamah. Artinya awalnya celaan, udah sini Nabi, pertengahnya penyesalan, dan akhirnya adalah siksaan pada hari kiamat. Itu hadis Nabi. Awalnya aja dicelai orang, awalnya anak menjabat aja macam-macam wahyunya, karena aja dia, karena kampanye aja jadi background kita. Sudah sedikit ada celahnya, udah ada nyaman lah didengar kata-kata orang lain. Awasatuhan nadamatun Nabi, pertengahnya penyesalan. Mana penyesalan? Karena banyak terjadi macam-macam kah, ada korupsinya kah, timbul tangkap kurang, timbul menyasar. Wah ini lain kedapatan, miskinkan dah, selesai penjara. Wah ini. Wa akhiruha azabun yaumal qiyamah, akhirnya ya ada dihubungan dia akhirat dengan Allah, itu terakhirnya. Nah kalau hubungan dua ini masih aman, nih nanti terakhir di akhirat kita, gimana kita minta maaf ini di akhirat. Datang orang ada kawan banyak di Karang Putih, banyak yang diambil hartanya, ada hartanya, ada hak orang, ada kebetulan sih ada kawan juga. Nah itu bang, jadi jabatan itu luar biasa, tanggung jawabnya besar banget. Rasulullah SAW bersabda lagi, ma min waliyin yali asyaratan fama fawqa dhalika illa ji'a bihi yawmal qiyamah maghlulatan yaduhu ila unukihi fakahu adluhu au fakahu jawruhu. Tidaklah setiap pemimpin itu bisa memimpin 10 orang atau lebih. Kada tentu orang pemimpin bisa memimpin 10 orang lebih. Apalagi sampai se-Indonesia ini dipimpin berat pemerintah ini.
melainkan ia didatangkan pada hari kiamat dengan tangan terbelenggu pada lehernya. Melainkan ia didatangkan pada hari kiamat ya Nabi dengan tangan terbelenggu pada lehernya. Tangan. Gambaran orang ahli surga dilihatkan oleh Nabi. Gambaran orang ahli neraka dilihatkan oleh Nabi. Man haulanya Nabi, siapa itu? Tuh engkau ya Muhammad. Tuh Muhammad dainya makan harta anak yatim kayak itu parutnya burui. Tuh tangannya terbelenggu karena apa? Karena jadi pemimpin kada adil. Itu gambaran yang dilihatkan oleh Allah lawan Nabi kita Isra Mi'raj. Ya Nabi kita terkadang menangis Nabi melihat umatnya. Jadi kita tengah-tengah aja kita mana kita hendak. Bila hendak melihat Nabi menangis, berbuatlah semau kita, gawi kejarian. Bila hendak Nabi kita tersenyum kita, gawilah kebaikan. Maka ia akan dibebaskan oleh keadilannya atau dibinasakan oleh kezalimannya. Bila orang ini adil, terselamatkannya karena keadilannya tadi. Bila ia menzalim, lawan rakyatnya. Jadi kalau kita membaca ini, wah takutan kita. Jadi orang luar aja gitu berat padahal. Jadi orang luar tapi itu kan terlalu banyak. Kita jaga bini kita, nyakolahkan anak kita. Apakah kita menyuruh kalau anak sholat kadakah itu tanggung jawab kita juga. Kita aja serumahan bertanggung jawab. Itu di rumah kita aja tuh. Seorang guru juga tanggung jawab juga lawan seorang muridnya. Bila gurunya kada baik, umpan juga muridnya kada baik. Bila gurunya akhlaknya kada baik, akhirnya muridnya pun mengikut akhlak kada baik. Ya ada efek sampingnya terpengaruh lawan keadaan tadi. Diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anna waliya yukafu ala jisri jahannam, fa in kana muhsinan najah, fa in kana musian an kharaka bil jisru fahuya fi jahannam 70 kharifa." Ini hadis Nabi lagi. Jadi bagus bang kita membaca ini, walaupun kita ada pejabat lah. Kalau guru bait sini baca kitab aja. Jadi sidin hantam terus. Walaupun ada samping pejabat tetap dihantam sidin. Karena sini bacaan kitabnya aja, bukan ceramah. Ini bacaan kitab, pejabat ada apa? Karena umpamanya tanggung jawab sidin, kan sini bacakan aja. Kada ada istilahnya mah nyinggung orang lain. Ini nasihat, ad-dinun nasihat. Bahwasanya seorang kepala pemerintahan akan diberikan di atas jabatan neraka jahanam. Ini kalau yang ada adil lah, kalau yang ada amanah. Tapi kalau yang amanah, ya dah aman. Ya aja buat pejabat kami sertai kaki kami ini ada dua. Ada ke surga, ada ke neraka. Tubuhnya tuh kisah Allah. Ujur, orang kan salah kelebihan. Ada ke surga, ada ke neraka aja ya. Jiganya iya, neko-neko ya sebelah kiri. Apalagi mau di keuangan, nah, tak ampun. Itulah jabatan.
Jika ia seseorang yang berbuat baik, maka ia pun Nabi selamat. Perhatian dengan rakyatnya. Kayak Sayyidina Umar nah. Kalau kawan itu jabat itu kayak Sayyidina Umar, kayak Sayyidina Abu Bakar. Itu kita kawan lihatin. Sayyidina Umar itu tiap malam sini keliling melihat rakyat sini. Adakah anak kelaparan kanakah? Adakah rakyat konang kesusahan? Dibantu. Itu jabat survei kemana-mana melihat keadaan rakyatnya. Sayyidina Umar. Lihat di para sahabat luar biasa, apiknya luar biasa. Dan jika ia seorang yang berbuat jahat, ia pun dimeringkan oleh jabatan itu hingga terjatuh di dalam neraka jahanam selama 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun enggak usah sebentar. Di dalam dunia aja sehari asal awas benar, apalagi di sana. Di sini lawan di sana berbeda. Kalau sehari sini sana sehari ada, malahan lebih lawas di sana. Di alam gaib aja, di alam gaib itu menurut orang yang pernah di alam gaib, di sana sudah puluhan tahun. Di sini belum sampai 2 jam 3 jam. Di sana sudah merasa lawas benar. Di sini belum sampai seharian ada. Itu di alam gaib. Yang orang pernah masuk ke alam gaib lagi. 70 tahun terendam di api neraka, menikmati jabatan 5 tahun aja. Ajabnya 70 tahun. Pilih habis. Nyaman bang menikmati tadi. Tapi terpajak juga sebagian roh kayak wadi. Diriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di Nabi menyampaikan lain-lain, siapapun di Nabi kita langsung menyampaikan hubungan penjabat itu nantinya di akhirat apa hukumannya bagi orang yang kada adil tadi. Kalau adil ya Nabi jadi selamatnya, kalau kada adil makanya terjatuh di dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Nah, itu saja. Rasulullah SAW bersabda, la ya'uddanna rijalun law anna zawabiyahum ulkat bisuraya baina as-sama'i wal ard wa lam yalu min amri muslimin syai'a. Ada orang-orang yang berharap kiranya rambut kepala mereka digantung pada binting surya antara langit dan bumi, artinya matahari. Dan mereka tidak mengurusi kepentingan kaum muslimin sebagai pemimpin. Bila orang itu kada mementingkan para kaum muslimin rakyatnya, kayak itu diajabnya di akhirat, digantung kepalanya. Yang mementingkan dirinya aja, masuk kantong kada meninggalkan lagi orang rakyatnya. Tapi kalau nyawa mementingkan rakyatnya, mengetahui ke sana kemari melihatnya, kalau ada kesusahan dibantu,
rakyatnya pengen apa punya jalan dibantu, wah bagus itu pemimpin. Makmurlah rakyatnya, nyaman mbak. Berarti ini disuruh oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Pembina adil susah. Tapi kalau pemimpinnya alim, ada ilmunya, insya Allah sedikit banyaknya masih bisa mengandalkan tadi, insya Allah. Apalagi umumnya pemimpin tadi berkawannya berteman dengan orang soleh, mau duduk dengan orang soleh, insya Allah masih baik-baik. Tapi kalau kita lihat-lihat pemimpin ini masih baik-baik, masih banyak yang baiknya. Karena apa? Karena masih mendekati dengan para ulama. Kayak pemimpin di Kalteng nih masih baik gubernur sekarang insyaallah. Karena ini termasuk dekat jualan dengan ulama. Apalagi mendengar ladihnya dari wakil gubernur acara haul datang Sinu Hajir dibawa oleh Edi Sangatan, dibawa ke tempatnya guru Muaz, minta nasihat, datang di haul guru, ambil berkah lah, masih ada kebaikan insyaallah. Karena banyak didatanginya ulama-ulama di sana, minta nasihat tadi, minta doa dan minta nasihat. Masih baik, artinya akun beparak lawan ulama itu masih baik. Nang ada baik dulu lawan ulama beparak. Jadi siapa lagi menasihati kalau ada ulama? Ya Nabi saya di zaman al-umat yafiruna min ulama itu. Selagi akan datang umatku Nabi yafiruna min ulama, berjauhnya, berlari mereka dengan ulama. Adanya para kan mau dengan ulama, belajar pun kan mau, mendengari wasiatnya, mendengari nasihatnya kan mau. Berarti ini jauh sudah. Tapi kalau mau hanya duduk dengan ulama, dengar hikmah, kata-kata hikmahnya, dengar nasihatnya, berarti ini masih ada kebaikan lawan dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ju'ila qadiyan faqad zubiha bi ghairi sakin." Barang siapa diangkat menjadi hakim, ia pun telah disembelih tanpa pisau. Jadi sini almarhum Guru Bangil Bahari, almarhum Guru Bangil Bahari adalah suruh orang jadi qadhi. Sidin keraskan mau almarhum Guru Bangil, diminta jadi qadhi itu diminta. Berjauh sidin sebisa mungkin menolak menjadi qadhi Guru Bangil Bahari. Almarhum Guru Cantung Bahari sawas jadi penjabat di Departemen Agama sempat sih. Habis itu bampi sih. Akhirnya berkhidmat di umat aja lagi sih, melajari orang. Padahal itu kebaikan juga itu benar. Tapi bukan berarti salah kita duduk di Departemen Agama lah, bukan salah. Tapi kalau nya baik aja aman berarti. Tapi kalau hati berteguran, kita tuh diangkat jadi orang, hati kita berteguran, dosa sih tinggalkan. Kalau hati kita berteguran, apalagi guru kita nama guru kita melarang kita, dosa. Kayak itu caranya. Kalau anda selamat, hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda, man qadha bil jahli fa huwa finnar, wa man qadha fi jawri fa huwa finnar, wa man qala bil fa hariyun ayyan jua afafa.
barang siapa yang mengadili dengan kebodohan, ia pun masuk neraka. Nabi dengan kebodohan itu apa? Kada ada ilmunya. Mengadili orang kada ada ilmunya, tinggal memutuskannya aja. Orang bahari kalau memutuskan sesuatu itu mereka itu kasar tahu. Oh ni si ani salah, oh si ini salah, tahu. Dahulu babuhan kau itu alim, soleh orangnya. Jadi memutuskan sesuatu itu bijak, sesuai dengan ilmunya. Kalau wah ini kada, kalau sudah ditapal orang, manang nang banyak manapal. Wah ini, ya nang kada bagus tuh. Itu nang dengan kebodohannya Nabi. Barang siapa yang mengadili dengan kezalimannya, menzalim orang kada bagus juga. Ia pun masuk neraka Nabi. Dan barang siapa yang mengadili dengan keadilannya, ia pun selamat dalam keadaan impas, aman. Orang ini walaupunnya kada ada penyogok, tapi ini bujur-bujur nang bujur doh. Yang ini menangkannya, berarti orang itu adil. Tapi kalau wah ini kalau sudah banyak duitnya, banyak nama, mama anak bawah minyak, aman dah. Wah ini anaknya bawah minyak ya. Nah itu aja intinya. Kalau halal selamat para penjabat makanya harus adil dan amanah, turuti perintah Nabi SAW, ikuti jejak-jejaknya para sahabat, para ulama, para tabi'in, sebagaimana memimpin mereka dengan umat-umat tadi, supaya kita selamat dunia akhirat dan makanan halal hartanya. Wah ini kalau kita sedikit banyaknya pasti kita makan haram. Kalau kita sudah tak makan haram, maka kita pun akan tidak akan selama di dalam perut kita banyak haram dimakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal 26 insyaallah Isra Mi'raj di sini pagi hari. Mudah-mudahan biar ada rezekinya kawam membantu. Mudah-mudahan biar dimurahkan rezeki yang halal, dapat membantu kelancaran Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW dan ibu-ibu tolong bantuannya kan, supaya kayak tahun-tahun kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وَعَلَى الَّذِينَ عَلَيْهِمْ آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك في رجب شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الله رب العالمين. تقبل الله منكم.